Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar melalui video tutorial ini. Jadi mohon maaf ini karena video tutorialnya dibuat secara langsung. Jadi mungkin mohon maaf kalau tidak sistematis. Meskipun saya sudah berusaha sistematis mungkin, tapi mungkin tidak seperti yang teman lihat di YouTube ya. Jadi karena ini video tutorial yang benar-benar tutorial dari awal sampai akhir. Jadi mohon maaf ketika mungkin terlalu panjang atau mungkin nanti akan tidak sistematis karena nanti saya akan bolak-balik ya teman-teman. Oke teman-teman, ini di depan ini ada dua soal yang teman-teman minta. Jadi yang pertama ada soal tentang kompleksometri dan yang kedua ada tentang netralisasi. Untuk soal yang pertama tentang kompleksometri. Tapi sebelumnya teman-teman ada hal yang harus teman-teman ingat dalam analisis. Tidak semua angka yang ada di soal itu teman-teman perlukan. Jadi itu harus yang teman-teman ingat. Jadi tidak semua angka yang ada di soal itu teman-teman gunakan untuk analisis atau untuk perhitungan. Karena nanti mungkin hanya kebanyakan itu hanya sebagai pengecoh atau dalam prosesnya itu tidak bermanfaat ketika perhitungan. Nah, untuk soal yang pertama, jadi teman-teman bisa baca sendiri. Jadi, inti dari soal yang pertama itu 5,613 gram cangkang kering dilarutkan dalam 25 ml HCl 6 molar, kemudian diencerkan sehingga volume 205 maaf, diencerkan hingga volume 250 ml, kemudian diambil 10 ml, baru kemudian dititrasi dengan EDTA. Jadi itulah intinya. Sehingga ketika perhitungan, ini perhitungan yang sangat sistematis. Nah, jadi 5,613 gram, maaf, 5,613 gram, ini saya beri sistematikanya supaya lebih mudah diingat, berubah menjadi 25 ml. Nah, ini supaya lebih mudah kita copy saja. Kemudian diubah menjadi 250 ml. Kemudian diubah menjadi 10 ml. Nah, inilah alurnya teman-teman. Jadi 5,613 gram diubah menjadi 25 ml, kemudian diencerkan hingga 250 ml, kemudian diambil 10 ml-nya. Ini sebagai catatan saja. Kemudian untuk reaksinya, seperti saya katakan kemarin, kompleksometri merupakan titrasi yang paling mudah teman-teman, karena teman-teman tidak perlu memperhatikan berapapun koefisien dari logam yang digunakan. Misalkan di sini, jadi kan CaCO3, jadi logam itu adalah Ca2+. Nah, Ca2+ ketika sudah berubah menjadi ion, ketika sudah berubah menjadi ion dan dia bertemu dengan EDTA, maka satu EDTA, maka dia akan langsung membentuk kompleks dengan satu Ca, teman-teman. Sehingga reaksinya seperti ini. Ca, kan di sini diminta sebagai CaCO3 ya, teman-teman. CaCO3 ditambah CaCO3 ditambah EDTA, maka dia akan berubah menjadi CaEDTA, teman-teman. Nah, dia akan berubah menjadi kompleks CaEDTA. Nah, kemudian dari reaksi ini kita bisa langsung mencari konsentrasinya. Jadi dari EDTA-nya ya. Jadi EDTA kan diperlukan 0,04988. Nah, 0,988 molar, di mana volumenya itu 44,11 ml. Nah, sehingga kita bisa cari, ini seharusnya teman-teman sudah paham, sehingga ketika kita mencari molnya, jadi mol sama dengan M kali V ya, ini saya tuliskan lagi, sehingga nanti ketemu mol dari EDTA yang digunakan adalah 0,04988 dikali 44,11, ketemunya itu 2,2 sama dengan 2,2
milimol. Nah, 2,2 milimol. Ingat, di sini karena digunakan mililiter, maka ketemunya haruslah milimol. Sehingga ketika mol dari EDTA 2,2, otomatis mol dari CaCO3-nya sama dengan 2,2 juga, teman-teman. 2,2 milimol. Nah, jadi seperti ini caranya, teman-teman. Jadi karena sangat mudah, jadi 2,2 milimol dari EDTA itu menjadi milimol yang sama dengan CaCO3. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya, teman-teman hitung bobot dari CaCO3-nya. Nah, cara mencari bobot gimana? Kan tinggal dikali dengan BM. Sehingga bobot dari bobot CaCO3 itu sama dengan mol dikali BM, di mana mol dari BM-nya itu supaya mudah ini saya tuliskan lagi, sama dengan 2,2 milimol dikali BM-nya. BM dari CaCO3 itu ada 100,089. Ini mohon maaf belum dicantumkan ya. Jadi tinggal 2,2 kali 100,089 gram per mol. Tapi ini sebenarnya gram per mol ya, teman-teman. Tapi kan di sini miligram, maka di sini miligram per milimol, teman-teman. Jadi miligram per milimol, sehingga kita peroleh 2,2 kali 100,089, sehingga hasilnya 220. Ini supaya lebih mudah ya, teman-teman. 220,1958 miligram. Nah, jadi 220,198 miligram. Nah, 220 ini, teman-teman, ada dalam 10 ml. Ingat, kembali ke atas ya. Kembali ke atas. Nah, 220 mg ini saya beri warna merah saja supaya lebih mudah. Nah, 220,1958 mg ini ada dalam 10 ml, teman-teman. Maka, teman-teman harus mencarinya dalam 250 liter ini. Jadi ini kan tadi 250 dipipet menjadi 10 ml kan. Nah, yang dalam 10 ml ini ada 220 mg. Nah, kita kan harus mencari yang dalam 250. Gimana caranya? Tentu saja tinggal kita cari dengan 25. Ini saya tuliskan per 10 ml. Nah, kalau ingin mencari dalam 250 ml, nah, berarti kan tinggal kita kalikan saja kan, 220,1958 dikali 25 kan. Nah, sehingga ketemunya 5,504 55,895. Nah, 895 miligram, atau kita jadikan gram, sama dengan 5,505 saja. 5,05 gram ya. Nah, inilah kandungan yang terdapat dalam 250 ml ini, teman-teman. Nah, dan karena 250 liter ini sebenarnya sama dengan 25, berarti inilah, teman-teman, massa CaCO3 yang terdapat dalam sekian ini, dalam 5,613 gram ini. Nah, jadi dari 5,613 gram, ini saya kasih merah ya, dari 5,613 gram cangkang kulit telur, maka kalsium karbonatnya itu ada sekian, 5,505 gram. Nah, karena kita diminta mencari persentase, maka persentasenya, persen CaCO3 sama dengan 5,505 dibagi 5,613 dikali 100%.
Nah, jadi ketemunya 5,505 dibagi 5,613 dikali 100%. Nah, hasilnya 98,076%. Nah, ini berarti inilah persen jawaban dari soal nomor 1, teman-teman. Dan untuk persen terkait jumlah desimal, teman-teman tidak perlu khawatir. Jadi teman-teman mau nulis 98,07 atau 08 itu tidak masalah. Yang penting jalurnya ini sudah benar, teman-teman. Oke, teman-teman, itu soal nomor 1. Kemudian selanjutnya adalah soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini adalah soal analisis yang sesungguhnya. Jadi soal analisis yang akan teman-teman hadapi di lapangan. Jadi di mana di sini ada disulfiram. Nah, kemudian teman-teman diminta menganalisis sampel disulfiram. Kita enter saja teman-teman supaya lebih mudah. Nah, disulfiram ini bla 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 bla. Nah, inti dari soal ini adalah jadi dari disulfiram itu diubah menjadi SO2. Disulfiram diubah menjadi SO2. Kemudian dari SO2 ditambah hidrogen peroksida menghasilkan H2SO4. Nah, H2SO4 diterasi dengan NaOH. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi supaya lebih mudah seperti ini teman-teman. Jadi disulfiram supaya lebih mudah memahami ya. Oh, sorry. Ini biar lebih mudah saya besarkan saja. Jadi disulfiram. Jadi disulfiram itu diubah menjadi SO2. Disulfiram diubah menjadi SO2. Nah, kemudian SO2 ini ditambah H2O2, hidrogen peroksida, ditambah H2O2, H2O2 berubah menjadi H2SO4. SO2 ditambah H2O2 diubah menjadi H2SO4. Di H2SO4. Sorry, ini biar rapi ya. H2SO4. Nah, baru kemudian H2SO4 inilah yang dititerasi dengan menggunakan NaOH, teman-teman. H2SO4, maaf, ditambah NaOH. Nah, kan kalau ini teman-teman seharusnya sudah hafal reaksinya. Berubah menjadi Na2SO4 dan H2O. Nah, inilah reaksinya teman-teman. Jadi ini adalah reaksi yang terjadi pada disulfiram. Jadi disulfiram diubah menjadi SO2, SO2 direaksikan dengan peroksida berubah menjadi H2SO4. Jadi inilah proses reaksinya. Kemudian H2SO4 dititrasi dengan NaOH berubah menjadi Na2SO4. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyetarakan dulu reaksi yang bawah, teman-teman. Jadi H2SO4 ditambah NaOH menghasilkan Na2SO4 dan H2O. Nah, di sini kan karena di sini ada 2 Na, ini berarti di sini koefisiennya 2. Nah, karena ada 2 NaOH, maka di sini otomatis H2-nya juga menjadi 2, teman-teman. Nah, inilah reaksi yang setara dari reaksi yang setara dari persamaan nomor 2, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah menyetarakan reaksi, tinggal teman-teman masukkan saja nilainya. Sama seperti yang atas tadi, kita di sini sudah dapat nilai NaOH kan, teman-teman. Jadi NaOH itu ada 3, jadi NaOH-nya 0,025 molar, di mana volumenya itu 34,85 ml. Nah, otomatis kita dapat molnya. Mol NaOH sama dengan
0,025. Ini saya tidak perlu jelaskan lagi ya, teman-teman, teorinya. 0,025 dikali 34,85, sehingga diperoleh 0,025 dikali 34,85, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 8,7125 milimol. Jadi 8,7125 milimol, teman-teman. Apakah sudah selesai? Belum, teman-teman. Dan ini mohon maaf, ada hal yang terlewat, teman-teman. Di sini teman-teman dilihat di sini disulfiram dia memiliki 4S, teman-teman. Disulfiram di sini memiliki 4S. Sedangkan di reaksi yang atas ini baru hanya ada 1S. Nah, sehingga sebenarnya reaksinya ada di sini, teman-teman. Jadi ada 4SO2, sehingga otomatis ada 4H2O2 menghasilkan 4H2SO4. Jadi SO4 yang dihasilkan itu sebenarnya secara koefisien ada 4, teman-teman. Nah, kemudian di bawah ini, kenapa hanya diambil 1? Karena 1 ini, ingat teman-teman, 1 sudah mewakili 4. Jadi 1 di sini, kan di sini 1 ya. Nah, 1 koefisien sini sudah mewakili 4 dari hasil yang di atas. Karena gampangnya di sini. Jadi 1 disulfiram menghasilkan 4. Nah, 4 itu langsung diliterasi dengan NaOH. Nah, jadi satu reaksi ini mewakili 4, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu bingung, Pak, kok bisa yang di atas 4 tapi di sini 1? Karena 1 di sini sudah mewakili 4 H2SO4 yang di atas. Nanti akan berpengaruh pada perhitungannya, teman-teman. Oke, jadi karena mohon maaf ada yang terlewat, jadi seharusnya 1 disulfiram menghasilkan 4 H2SO4 yang kemudian diliterasi dengan NaOH. Nah, di sini kita sedang menghitung mol NaOH, di mana mol NaOH diperoleh 8,7125 milimol. Nah, 8,7125 milimol ini adalah mol dari NaOH. Nah, karena ada 2 mol NaOH, jadi karena koefisien NaOH ada 2, maka 8,7125 milimol ini adalah 2, maka mol H2SO4 itu sama dengan 8,7125 dibagi 2, sehingga mol dari H2SO4 itu sama dengan 4,325 4,356 milimol. Nah, inilah teman-teman, ini adalah mol dari H2SO4. Nah, kemudian kita ke atas. Nah, jadi 4,356, maaf teman-teman, milimol ini saya beri warna merah. Ini sama dengan mol sekian, teman-teman. Jadi 4,356 milimol sama dengan 4 koefisien 4 H2SO4 yang dihasilkan dari disulfiram. Jadi saya ulangi lagi, 4,356 milimol H2SO4 itulah jumlah mol yang dihasilkan oleh disulfiram, teman-teman. Jadi 4,356 milimol H2SO4 itu adalah mol yang dihasilkan oleh disulfiram. Nah, kemudian karena dari reaksinya di sini kan. Nah, kemudian karena di sini ada 4 itu sama dengan 1, maka berarti di sini mol disulfiram berarti ada 1 kan. Berarti tinggal mol disulfiram itu sama dengan 4,356 dibagi 4 sama dengan
4,356 dibagi 4 sama dengan 1,089 milimol. Nah, inilah mol disulfiram, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat reaksinya. Nah, di sini kan jadi disulfiram, jadi dari 0,4. Nah, nih. Jadi kan untuk disulfiram mungkin lebih mudah ya. Disulfiram untuk reaksi kimia disulfiram kan di atas ini. Disulfiram berubah menjadi SO2 dan berubah menjadi ditambah H2O2 berubah menjadi H2SO4. Nah, untuk bobotnya berarti di sini 0,4613 gram. Nah, kemudian langsung dianalisis. 0,413 gram langsung dianalisis dengan menggunakan netralisasi ya. Supaya lebih mudah langsung dititrasi. Nah, ini supaya lebih gampang saja. Nah, berarti kita tinggal menghitung berapa massa disulfiram yang ada. Dan diketahui BM disulfiram itu adalah 296,54. Nah, maka yang kita lakukan adalah langsung menghitung massa disulfiram, teman-teman. Jadi massa disulfiram sama dengan 1,089 milimol dikali, nah ini dikali 296,54. Nah, jadi hasilnya berapa? Hasilnya hasilnya 322,932 miligram. Ingat di sini miligram ya. Ini maaf, ini belum saya ganti ya, teman-teman. Jadi ini karena 296,54 miligram per milimol, maka diperoleh hasilnya 322,932. Ini saya besarkan. Nah, ini saya kasih merah ya, teman-teman, biar jelas. Nah, jadi dalam sampel kita, jadi dalam 0,4613 gram itu ada 322,932 miligram. Jadi kalau kita jadikan gram sama dengan 0,323 gram. Nah, kemudian untuk jadi persentase tinggal kita bagi saja. Jadi 0,323 dibagi 4613 sama dikali 100%. Dikali 100% sama dengan 0,323 dibagi 0,4613 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 70,02%, teman-teman. Oke, jadi itulah cara perhitungan dari dua soal kompleksometri dan netralisasi.